pekan menjelang konferensi tingkat tinggi atau KTT G20. 17 dari 20 pemimpin negara mengonfirmasi hadir. Pertemuan puncak negara-negara G20 di bawah presidensi Indonesia akan digelar di Bali. Dua pemimpin baru negara anggota G20, yaitu Perdana Menteri atau PM Inggris, Rishi Sunak, dan Perdana Menteri Italia, Giorgia Meloni, juga menyatakan hadir. Ini artinya KTT G20 kali ini akan dihadiri minimal 85% pemimpin negara. Angka kehadiran yang cukup tinggi ini menjadi kehormatan bagi Indonesia, mengingat dunia saat ini berada dalam situasi yang masih belum normal pasca pandemi dan krisis perdamaian di kancah geopolitik. Apalagi KTT G20 ini berdekatan waktunya dengan perhelatan besar lainnya, yaitu KTT ASEAN di Phnom Penh, Kamboja, dan KTT APEC di Bangkok, Thailand. Dunia mengalami krisis perdamaian akibat rivalitas antara sejumlah negara dalam memperebutkan pengaruh ekonomi dan politik. Kehadiran yang tinggi pada KTT G20 menyiratkan kepercayaan dan harapan-harapan negara-negara lain pada Indonesia. Apalagi pertumbuhan ekonomi global menurun, inflasi dunia meningkat, dan negara-negara maju mengalami krisis pangan. Presiden Jokowi bahkan menggambarkan krisis ini dengan mengatakan, "Kita mengerti bahwa kepala negara pusing. Di negara manapun betul-betul pusing. Dunia memang sedang tidak baik-baik saja. Pusing-sing." KTT G20 kali ini memang menjadi forum dialog mencairkan kebekuan antara negara-negara yang saling bersih tegang. Indonesia menjadi jembatan untuk menumbuhkan optimisme bahwa perselisihan bisa diselesaikan. Dan harapan akan perdamaian dunia mulai terbit. Indonesia mengajak para mitra di G20 untuk mengedepankan collective responsibility atau tanggung jawab bersama, karena agenda prioritas pada KTT G20 ini adalah mencari solusi untuk pemulihan ekonomi global yang terus-menerus dihantam krisis demi krisis. Ukraina sebagai penghasil gandum terbesar di dunia telah melakukan pembicaraan dengan Indonesia meski negara tersebut sedang perang. Dalam akun Twitternya, Presiden Volodymyr Zelensky mengunggah cuitan bahwa pembicaraannya dengan Presiden Jokowi mendiskusikan keberlanjutan Black Sea Grain Initiative. Kebersediaan Ukraina menjadi penjamin ketahanan pangan global. Sehari sebelumnya, dalam pembicaraan via telepon, Presiden Rusia Vladimir Putin berjanji akan meneruskan kesepakatan tentang Black Sea Grain Initiative dan juga keberlanjutan ekspor produk pertanian dan produk dari Rusia. Dalam pembicaraan via telepon antara Presiden Jokowi dan Presiden Putin, Rusia menyatakan kesiapan Rusia memasok gandum dalam jumlah signifikan ke negara-negara miskin tanpa ongkos sebagai bantuan kemanusiaan untuk mendukung keamanan dan ketahanan pangan dunia. Tentu saja, dunia merespon usaha perdamaian Presiden Jokowi ini dengan sangat positif. G20 merupakan kumpulan negara dengan PDB besar, merepresentasikan 80% ekonomi dunia, 75% perdagangan internasional, dan 2/3 populasi dunia. KTT G20 kali ini diharapkan mampu menunjukkan pada dunia bahwa seberapa besarnya perbedaan yang ada, semua dapat dipersatukan untuk kerja-kerja demi kesejahteraan dunia. Disinilah peran Indonesia, apalagi di bawah Presiden Jokowi yang dikenal dunia sebagai pemimpin jenius yang perlahan membawa Indonesia berperan sentral di dunia. Malcolm Turnbull, Perdana Menteri Australia, mengungkapkan Jokowi adalah role model kepemimpinan dalam organ pemerintahan modern. Turnbull
menggenapi pujian Kishore Mahbubani tentang kemampuan kerjasama Jokowi dalam artikelnya The Genius of Jokowi yang menghebohkan itu. Pangeran Charles dari Kerajaan Inggris pernah menyampaikan apresiasinya kepada Presiden Jokowi di hadapan pemimpin dunia pada KTT G20 di Italia. Pangeran Charles percaya Presiden Jokowi mampu menyelesaikan masalah perubahan iklim dalam kepemimpinannya di presidensi G20. Presiden Jokowi, menurut Pangeran Charles, terbukti berulang kali mampu melakukan kerjasama dengan berbagai macam kelompok dan kepentingan. Dalam KTT G20 di Roma setahun lalu, Presiden Jokowi menekankan kerjasama, dalam hal ini kemitraan global, menciptakan kerjasama yang saling menguntungkan. Di bawah presidensi Indonesia, G20 mengutamakan perspektif negara berkembang. Sebuah perubahan positif karena selama ini G20 dinilai lebih condong pada kepentingan-kepentingan negara maju. Dalam G20, Indonesia akan mendorong pemulihan global yang lebih merata karena selama ini dampak yang jauh lebih besar ditanggung oleh penduduk yang berada di negara berkembang dan berpenduduk miskin. Sesuai dengan perkembangan ekonomi terkini, Indonesia akan mengangkat isu pangan dan energi. Memang menjadi isu yang sangat serius saat ini, karena semua negara dihadapkan pada ancaman krisis global dan ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina yang membuat pasokan pangan dan energi terhambat, dan kemudian memicu inflasi yang tinggi di sejumlah negara. Indonesia sendiri termasuk salah satu yang beruntung karena tingkat inflasi masih terjaga pada level 5,71% per Oktober 2022. Jauh lebih rendah dari Amerika Serikat yang berada di level 8,2%, Inggris di level 8,8%, Jerman 9%, dan Turki yang mengalami inflasi hebat hingga 83,5%. Forum G20 sangat penting dalam menentukan arah kebijakan ekonomi dunia. Sebagai satu-satunya negara ASEAN yang menjadi anggota G20, Indonesia telah diakui menjadi kekuatan pasar baru dengan PDB di atas 1 triliun US dollar. Peran Indonesia menjadi penting dalam pemulihan kesehatan dan perekonomian dunia. Apalagi Indonesia menduduki peringkat 10 dalam daftar paritas daya beli di antara anggota G20. Kegiatan presidensi G20 di Indonesia selama setahun ini meningkatkan PDB nasional hingga 7,4 triliun rupiah. Dampak pelaksanaan presidensi G20 bagi perekonomian Indonesia sendiri sangat banyak. Seluruh agenda pertemuan yang akan dilaksanakan akan menghasilkan komitmen dan pernyataan bersama tentang isu global terkini dan hasil konsensus para anggota forum G20 kepada publik. Komunike yang dihasilkan mengandung berbagai manfaat, terutama bagi perekonomian Indonesia. Di antaranya peningkatan konsumsi domestik hingga 1,7 triliun rupiah. Di sektor pariwisata, terjadi peningkatan wisatawan mancanegara dari 1,8 juta rupiah hingga 3,6 juta rupiah. Dan juga terbukanya 600 hingga 700 ribu lapangan kerja baru. Ditopang tak hanya di sektor pariwisata, tetapi juga sektor kuliner, fashion, dan kria. Rangkaian kegiatan G20 di Indonesia melibatkan UMKM dan menyerap tenaga kerja sekitar 33.000 orang, termasuk juga mendorong investasi pada UMKM dalam negeri. Mengingat saat ini 80% investor global berasal dari negara-negara G20. Semua momentum ini tak lepas dari adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Untuk meningkatkan kepercayaan investor global, G20
juga menyebabkan Indonesia berperan dalam melandaskan kebijakan pemulihan ekonomi dunia. Bila perekonomian dunia membaik, maka kita akan menerima banyak positifnya. Pemulihan ekonomi dunia dan domestik juga akan meningkatkan konsumsi masyarakat, peningkatan investasi, dan kegiatan ekspor impor yang tumbuh pesat. Sejauh ini, perhelatan presidensi G20 setahun ini memang salah satu capaian positif Indonesia dalam hubungan internasional. Semuanya dibangun melalui kepercayaan para negara mitra dan rekam jejak politik luar negeri Indonesia di era Presiden Jokowi. Presiden Jokowi sebagai representasi bangsa Indonesia terkenal selalu menjembatani perbedaan dan tak pernah bersikap intrusif atau menyerang negara lain. Kolaborasi selalu menjadi kekuatan utama Jokowi. Dunia kagum dengan Presiden Jokowi, bahkan tak ragu bekerja sama dengan rivalnya sekalipun. Suatu komunikasi politik yang mengedepankan kerendahan hati. Namun demikian, bukan berarti Indonesia dapat dipaksa dan diintimidasi untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip kenegaraan NKRI. Di tingkat dunia, kemampuan kerjasama yang dibangun Presiden Jokowi ini amat diperlukan dalam mengelola perdamaian dunia, apalagi di tengah perubahan geopolitik pasca invasi Rusia terhadap Ukraina. Perubahan geopolitik dunia memang berubah drastis setelah itu. Terjadi polarisasi anggota G20 yang lagi-lagi harus dijembatani Indonesia. Di satu pihak ada Amerika Serikat dan para sekutu tradisional. Di sisi lain ada kubu Rusia. Beberapa negara lain tak langsung mendekat ke salah satu kubu, tapi punya kadar kedekatan yang berbeda-beda dengan kedua kubu. Lagi-lagi, disinilah peran Indonesia dan Presiden Jokowi. Mengingatkan dan menegaskan bahwa keanggotaan G20 berdasarkan solidaritas dan mengusung nilai inklusif. Tujuannya memperbaiki masa depan dunia.